Berhubung semuanya sudah pada join ya, kalau gitu acara pada siang hari ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak maupun Ibu yang sudah telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar pada siang hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang solusi CAD modern dengan efisiensi lisensi dan kesiapan alur kerja BIM. Ya, perkenalkan, saya Satria sebagai Sales Development sekaligus MC yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat, yang mana webinar ini akan berlangsung sekitar 60 menit. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau Q&A yang tersedia, dan juga kami mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di webinar ini kami akan membahas bagaimana DraftSec itu dapat membantu proses desain infrastruktur melalui pendekatan BIM yang lebih terintegrasi, yaitu antara lain, dalam webinar ini akan membahas tentang DraftSec 2 dimensi dari Dassault System, yang mana ini merupakan software CAD 2 dimensi secara umum. Nah, baik itu fitur maupun proses pembuatan BIM menggunakan DraftSec. Dan juga webinar ini diselenggarakan oleh PT Paralogics sebagai partner resmi dari DAPSEC di Indonesia. Sebelum ke inti acara, izinkan saya memperkenalkan company profile terlebih dahulu dari kami. Kami merupakan authorized partnernya software DAPSEC, yang mana visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan penyedia solusi teknologi dan layanan terdepan di Indonesia untuk mendukung industri manufaktur dan juga engineering. Dan juga dengan memahami kebutuhan proses bisnis customer secara mendalam, kami mengidentifikasi peluang meningkatkan pengembangan solusi yang tepat sesuai kebutuhan customer. Dan juga kami memastikan implementasi yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis customer dalam bentuk after sales tentunya. Salah satunya yaitu berupa training, monthly visit, maintenance, segala kebutuhan solusi akan kami sampaikan sepenuhnya. Dan juga untuk eh, track record kami dari 2013 sampai 2006, dan pada 2020 kita berkontribusi atau join rekanan dengan Dassault System, yang mana salah satunya produknya itu adalah CAD 2 dimensi, yaitu DriveSec yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan juga ada Allplan yang mana merupakan software BIM dari Nemetschek Group di tahun 2026. Dan untuk di sini karena kita sebagai di bawah naungan Dassault System, untuk 2D kita akan fokus CAD untuk mechanical design yaitu DriveSec. Adapun untuk 3D-nya itu menggunakan SolidWorks. Dan adapun track record kami berkesinambungan dengan customer kita, our key customer yang paling terkenal merupakan Freeport Indonesia dan juga PT Inka, dan masih banyak lagi yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan untuk itu, sebagai mempersingkat waktu, saya perkenalkan pembicara atau pemateri saya pada hari ini, yang mana beliau sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam bidang engineering maupun di bidang struktur engineering, yaitu Mas Wildan Alif sebagai application engineer. Kepada Mas Wildan, kami persilahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Alfian Alif, selaku aplikasi engineering dari PT Paralogic Cipta Rika Wi Satama. Sebelum itu, saya mau nanyakan dulu terlebih dahulu kabar Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik-baik saja kan? Ya, saya harap Bapak Ibu baik-baik saja dalam keadaan hari ini ya. Nah, di sini saya akan men-sharekan terlebih dahulu tentang webinar yang diadakan sama PT Paralogic. Nah,
dengan tema yaitu adalah solusi CAD modern dengan efisiensi lisensi dan kesiapan alur kerja BIM. Nah, dalam tema webinar ini akan ada 4 agenda webinar, yaitu adalah integrasi data legasi atau keamanan transisi tanpa resiko kehilangan data. Terus kedua adalah fitur CAD DraftSec 2026, yaitu adalah beberapa fitur-fitur umum yang bisa digunakan sama DraftSec. Terus yang ketiga adalah poin utama, yaitu adalah pengenalan modul BIM, di mana data-data BIM modul yang bisa dikonvert melalui DraftSec menjadi 2D. Dan habis itu yang terakhir adalah fleksibilitas lisensi yang akan dibahas secara lisensi yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk poin pertama adalah di DraftSec sendiri ini adalah transisi tanpa resiko. Jadi DraftSec itu dapat membuka data-data drawing lama, baik itu tahun-tahun sebelumnya, dan dapat langsung dibuka dan diedit di DraftSec yang tahun sekarang. Sehingga kayak seperti shortcut-nya, seperti custom block-nya, dan lain-lainnya itu pun tidak akan terpengaruh gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal tentang DraftSec sebelumnya? Oke, mungkin kalau misalnya saya share sedikit, ini adalah interface dari DraftSec 2026. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sedikit familiar ya dengan software CAD yang lainnya yang hampir mirip atau serupa dengan DraftSec. Nah, di DraftSec sendiri ada alat bantu migrasi otomatis. Nah, namanya Migration Assistant Wizard, di mana misalkan Bapak Ibu memiliki software CAD yang lain, terus ingin menggunakan software DraftSec, itu bisa dipindahkan melalui Migration Assistant Wizard, sehingga kayak misalnya custom block-nya, terus kayak shortcut-nya, bahkan untuk perpustakaan dynamic block-nya itu nggak akan berpengaruh. Jadi dia akan tetap sama dengan file yang sebelumnya gitu Bapak Ibu. Jadi pas lagi dipakai di DraftSec itu langsung bisa dipakai langsung dan bisa langsung dikerjakan sama bisa mengedit gambar juga di situ. Nah, ini adalah salah satu fitur DraftSec yang 2026 di mana adalah ada fitur namanya Start Page, di mana ini adalah fitur awalan yang Bapak Ibu bisa akses di pertama kali saat membuka DraftSec. Dan di Start Page itu ada 3 fitur, yaitu adalah Home, di mana Bapak Ibu bisa mengakses recent file, terus bisa memberikan sampel file sama favorit file. Dan di My Setup, Bapak Ibu bisa membuat template atau standar untuk proses desain Bapak Ibu, dan di fitur yang Learn itu Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang DraftSec. Jadi nanti akan disediakan Learn itu data-data atau apa saja sih yang ada di DraftSec seperti itu. Dan fitur kedua ada namanya floating window, di mana floating window ini sangat berguna sekali kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki proyek yang sangat banyak. Nah, floating window ini Bapak Ibu bisa membuka tab pekerjaan yang lainnya ke monitor sebelah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi gonta-ganti tab gitu. Dan fitur yang selanjutnya adalah Power Tool, di mana Bapak Ibu ada 40 shortcut Power Tool menjadi satu di dalam satu menu bar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari-cari di menu-menu bar yang lain, dan shortcut yang sering dipakai itu akan muncul di Power Tool seperti itu Bapak Ibu. Nah, masuk ke topik utama yaitu ada pengenalan BIM, di mana kalau proses pengenalan BIM modul ini Bapak Ibu tuh bisa mengkonvertkan kayak misalnya data-data BIM itu seperti RVT, IFC, terus dikonvert menjadi 2D melalui DraftSec seperti itu. Nah, ini salah satu contoh atau video ketika menggunakan BIM modul pada DraftSec. Oke, di sini Bapak Ibu bisa membuka file DraftSec, terus habis itu Bapak Ibu juga bisa membuat dokumentasi untuk drafternya atau drafting di dalam 2D DraftSec seperti ini Bapak Ibu.
Nah, nanti hasilnya akan seperti ini untuk potongannya dan bisa didokumentasikan menjadi data dokumen untuk kebutuhan Bapak Ibu dalam membuat konstruksi bangunan. Nah, sebelum itu saya akan mendemokan terlebih dahulu cara penggunaan cara penggunaan BIM-modul di dalam DraftSec. Oke, ini saya. Nah, ini adalah tampilan dari DraftSec yang saya gunakan. Dan Bapak Ibu ketika ingin membuat BIM modul atau ingin mengkonvert BIM modul, kita pertama-tama harus ke new dulu. Nah, DraftSec itu sudah memiliki beberapa template dan salah satunya ada BIM template, di mana di dalam template ini Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya satuannya inci, mau meter ataupun milimeter. Nah, di sini saya memilih yang milimeter terlebih dahulu. Terus kita open. Nah, kemudian Bapak Ibu kita bisa masuk ke dalam fitur BIM ini. Terus kita bisa importkan terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan file baru, dia akan meminta untuk di-save terlebih dahulu datanya. Jadi kita save terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuatkan folder. Kita bikin rumah office di sini. Nah, terus kita bikin datanya office saja di sini. Terus kita save. Nah, setelah nge-save, dia akan meminta data untuk BIM datanya. Nah, di sini saya sudah punya data BIM-nya. Kita buka di sini data BIM-nya. Nanti di sini akan di-convertkan atau di-generate menjadi ke bagian DraftSec gitu, Pak. Nah, kalau sudah 100% seperti ini, kita tinggal open saja. Nah, ini adalah data BIM atau struktur bangunan yang di-convert menjadi ke DraftSec seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk view-nya, dia tuh sudah menyediakan beberapa view. Misalnya, dia mau wireframe seperti ini, kita bisa melihat dalamnya apakah ada apa aja bangunannya. Nah, ini seperti ada kelihatan kursi, terus kelihatan untuk pondasi-pondasinya. Terus misalnya kita cek lagi view, kita bisa kembali ke realistis seperti ini. Nah, terus di sebelah ujung kiri ini ada data-data di mana itu ada filter. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat atau ingin mendokumentasikan bentuk bagian dindingnya saja gitu. Saya ingin tahu dinding dari office ini. Nah, di sini ada kriteria Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih kriteria. Terus kita pilih yang namanya kategori. Nah, kategori sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang wall atau dinding. Nah, nanti secara otomatis dia akan mengkonvertkan atau mengenerate bagian dindingnya saja dalam struktur bangunan itu, Bapak Ibu. Terus kemudian kita save. Kita save namanya dinding office. Gak cuma dinding saja Bapak Ibu, kita juga bisa kembali lagi ke dalam Analytics. Terus kita bisa mencari atau memilah, misalkan saya ingin tahu dong lantai satunya atau lantai duanya. Nah, di sini ada namanya level, Bapak Ibu. Di sini ada namanya level. Nah, ini level. Kemudian, nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalnya pembuatan BIM model itu pasti sudah dikategorikan. Nah, di DraftSec itu kategori-kategori dari data BIM model itu bakal di-generate ke dalam DraftSec sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari. Nah, salah satu contohnya seperti ini.
Saya akan mencari yang lantai 3. Saya ingin melihat lantai 3 seperti apa. Kita okekan saja. Nah, ini adalah bentuk lantai 3-nya, Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalnya kita pindah ke entities, seperti ini saya save dulu. Filter, kita balik ke lantai 3, kita checklist, kita save terlebih dahulu. Lantai 3 office. Save. Kemudian kalau kita pindah ke entities, ini adalah file di mana kita mau menunjukkan atau tidak ingin ditujukan. Salah satu contohnya adalah file entities ini kita ingin yang kolomnya ini ingin kita hilangkan. Nah, ini seperti ini kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke entities. Lalu di daftar ini sudah menyediakan beberapa hal atau kebutuhan untuk pemotongan seperti misalnya plan, section, dan elevation. Nah, di sini saya contohkan untuk yang plan. Ini cara penggunanya seperti ini, Bapak Ibu. Kita klik saja plan itu, dan saya ingin memotong atau ingin mendetailkan bagian lantai 3. Seperti ini, terus kemudian saya ingin view-nya ke bawah. Dan kita namakan lantai 3. Oke. Setelah sudah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu di bagian drawing, dia akan muncul potongan lantai 3. Kalau misalnya kita klik dua kali, nah ini adalah potongan dari lantai 3 Bapak Ibu. Seperti ini. Terus kemudian ada grid yang dapat membantu kita dalam memproses atau bangunannya gitu. Nah, kalau misalnya ini sangat mengganggu grid ini, kita bisa ke layer, kita bisa hidden untuk gridnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa save terlebih dahulu. Nah, terus kemudian kita bisa kembali ke sheet model di sini. Dan kita bisa masukkan data sheet ini karena saya nggak punya title blocks. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya standar kop gambar, Bapak Ibu itu bisa masukkan ke dalam insert di sini. Nanti di dalam insert ini Bapak Ibu bisa masukkan untuk kop gambarnya. Karena saya belum punya, jadi gambarnya masih kanvas putih seperti ini. Nah, untuk memasukkan gambar ini ke dalam dokumentasi, kita tinggal ambil yang plan tadi, terus kita langsung plus on sheet aja. Kemudian kita taruh di sini Bapak Ibu. Nah, otomatis data yang sudah kita potong tersebut sudah bisa didokumentasi seperti ini. Dan ini pun kita skala lagi, bagian ini. Skala menjadi 50. Nah, pindahkan seperti ini. Nah, untuk dokumentasi seperti itu. Nah, tidak hanya dokumentasi saja Bapak Ibu, kalau misalnya kita kembali lagi, filter. Nah, di sini tuh ada namanya untuk mengekstrak data-data yang ada di dalam BIM ini. Kita bisa ekstrak datanya ini untuk keperluan misalkan kayak dokumentasi ataupun misalnya note di dalam si drawing ini. Nah, ini kita bisa searching atau next saja. Oke, ini kita bisa pilih foldernya mau ditaruh di mana untuk data dokumentasinya. Kita pilih. Office, kita pilih yang di Office Drawing. Terus saya pilih Office Data Sheet. Oke, kita save. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini data resource-nya. Dan kita next saja Bapak Ibu. Nah, untuk blocks-nya ini bakal banyak banget yang dimunculkan di sini. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa pilih salah satunya atau misalnya
bagian-bagian apa saja sih yang mau Bapak tunjukkan di dalam gambar atau di dalam data Excel-nya. Nah, ini kalau misalnya kita munculkan semua, seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul misalnya dimensinya, terus panjang lebarnya, areanya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kategori-kategorinya bisa kita pilih juga sebenarnya. Nah, ini kita tunjukkan aja nih kayak electrical bisa kita pilih juga. Saya cuma pengen ini kalau misalnya kita uncheck, saya cuma pengen BIM modul aja atau BIM door, terus sama geometri. Mungkin boleh geometri sama material. Oke. Kalau sudah, kita next saja. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih yang bagian ini, nanti dia datanya seperti ini. Kemudian kita next. Nah, untuk inputnya dia akan meminta dua, Bapak Ibu. Jadi datanya itu mau diinput ke dalam drawing sheet-nya atau mau dibikinkan outputnya menjadi teks ataupun dalam Excel seperti itu, Bapak Ibu. Ini kalau misalnya kita masukkan dalam input data di drawingnya, kita pilih yang atas ini, Bapak Ibu. Jadi nanti munculnya seperti ini. Kita pilih dulu lantai 3 data. Terus kalau misalnya ada spesifik tabelnya, misalnya punya standar perusahaan yang sudah ada spesifik tabelnya, Bapak Ibu tinggal ganti saja di sini. Nanti kita tinggal next. Kita finish. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya skala lagi untuk lebih perjelas. Nah, dia akan muncul title box-nya seperti ini. Terus kita bisa ngatur juga. Misalkan ini mau diperkecil biar muat sama garis atau muat sama sheet seperti ini. Nah, jadi data-data yang ada di mana namanya di BIM datanya itu bakal muncul seperti ini Bapak Ibu, seperti areanya, terus nanti panjangnya, bahkan diameter, terus kalau misalnya dia punya namanya jenis materialnya, nanti dia bakal muncul di sini Bapak Ibu, di kolom struktur materialnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini kita sorry. Ini kalau misalnya kita print kan, nanti datanya seperti ini. Kita bisa print menjadi PDF ataupun diprintkan menjadi data hard copy gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengenalan tentang BIM-modul dan sudah didemokan juga cara penggunaan dari BIM-modul. Nah, untuk webinar selanjutnya adalah pengenalan lisensi tentang DraftSight. Dan ini akan dijelaskan sama teman saya, Mas Fadil, mengenai tentang lisensi dari DraftSight. Untuk Mas Fadil, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Wildan atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya saya izin perkenalan kembali Bapak Ibu semuanya. Saya Fadil, saya selaku sales di Paralogics untuk DraftSight. Jadi mungkin di slide ini kita akan membahas untuk terkait tipe license ya. Mungkin dari Bapak Ibu belum mengetahui dari tipe license DraftSight itu ada apa aja. Jadi untuk tipe license di DraftSight itu ada dua tipe Bapak Ibu semuanya. Ada yang standalone dan ada juga yang network license. Nah, untuk standalone ini kita bentuknya akan terima dalam serial number dan standalone ini akan menempel di salah satu hardware saja. Jika diinstal di hardware A, maka akan tertanam di hardware A Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk tipe license network ini bentuknya floating
kita bisa instalkan di PC server, kalaupun ada. Dan kalaupun tidak ada, kita bisa install juga di PC klien. Nantinya PC klien itu akan menjadi PC server untuk kita mengakses license-nya. Tapi untuk tipe license network license ini perlu diketahui, jika Bapak dan Ibu membelinya hanya satu license, secara bersamaan yang bisa digunakan hanya satu license, tapi Bapak Ibu bisa menginstal di berbagai macam PC atau bermacam hardware. Oke, mungkin bisa dilanjut. Slide. Oke, berikut adalah untuk package DraftSec di 2026. Jadi kalau misalnya kita bicara package-nya itu ada 4 tipe Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Untuk yang kelompok pertama yang ada di atas itu ada Premium dan juga Enterprise Plus. Nah, kalau Premium Enterprise Plus ini secara fitur sama. Dia ini bentuknya adalah 3D dan yang tadi Mas Wildan sempat mention untuk integrasi BIM hanya bisa dilakukan di Premium dan juga Enterprise Plus. Nah, jadi ini kelompok pertama itu bentuknya 3D, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk 3D, otomatis pilihannya adalah Premium dan juga Enterprise Plus. Nah, untuk di kelompok kedua ada Profesional dan juga ada Enterprise. Nah, kalau yang kelompok dua ini secara fitur juga sama antara Profesional dan juga Enterprise. Yang membedakan hanyalah yang Profesional ini bentuknya subscription dan yang Enterprise ini perpetual. Namun secara segi fitur, Profesional dan Enterprise ini sama untuk spesifiknya untuk drafting 2 dimensi. Jadi kalau Premium dengan Enterprise itu untuk 3D, Profesional dan Enterprise itu untuk 2 dimensi. Namun yang membedakan antara Premium dan Enterprise Plus itu ada di subscription dan juga perpetual atau permanent license Bapak Ibu semuanya. Mungkin terkait package DraftSight, lebih lengkapnya jika Bapak Ibu nantinya ingin tahu lebih detail terkait fitur-fiturnya, nanti dari Mas Wildan coba akan show lah terkait atau nanti dari kami, dari sisi sales juga akan kirimkan terkait produk matriksnya. Mungkin sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Satria. Monggo Mas. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Wildan, Mas Fadil ya, yang sudah memaparkan materi yang diberikan mengenai bagaimana software DraftSec ini dapat mendukung proses desain infrastruktur yang lebih efisien dan terintegrasi secara 2 dimensi. Dan juga selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, Pak Bu. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskannya pada kolom chat atau menggunakan fitur Q&A yang tersedia. Monggo Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa langsung ke fitur chat maupun ke fitur Q&A yang sudah tersedia. Ya mungkin kita tunggu 5 menit. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup langsung. Ya Bapak Ibu. Oke, Pak dari Pak Mukayat ya. Pak untuk 3D apakah
bisa import dari Navis. Mungkin Mas Wildan bisa menjawab pertanyaan ini, Pak Mukayat. Silakan Mas Wildan. Untuk Bentar. Oke. Nah, Pak Mukayat, kalau untuk 3D sebenarnya tuh dia itu khususnya untuk Revit saja, data Revit Pak, kayak Revit, IFC. Nah itu kita bisa cek di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita open template-nya, import lagi. Nah, dia tuh hanya bisa ketiga file ini Bapak Ibu. Jadi dia hanya bisa IFC, Revit, sama BIM file saja. Seperti itu. Kalau untuk 3D kayak misalnya yang beda lagi tuh belum bisa dia. Ya, mungkin itu jawaban langsung dari Mas Wildan. Mungkin yang lainnya juga ingin langsung bertanya. Kira-kira seperti itu jawabannya Pak Mukayat. Hmm? Oke, baik. Dari Pak Irfan, jika IFC ini diimport, apakah otomatis bisa dimodifikasi? Nah, kalau untuk data BIM ini Bapak Ibu, Bapak Irfan, jadi kalau misalnya kita modif langsung seperti misalnya kita mau mindahkan, oh belum besar ya, sorry. Sudah tidak jelas? Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita kembali ya ke model. Nah, sebenarnya untuk data BIM ini atau BIM modul ini dia hanya untuk drafting atau dokumentasi saja Bapak Ibu. Untuk penggunaan dokumentasi drafting kayak misalnya 2D-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada perubahan, misalkan dia ternyata ada perubahan itu dia harus ke data IFC-nya. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini saya buka, kita bisa buka lagi data BIM di sini. Kalau kita cek, sorry. Nah, ini ada Office versi 2. Nah, kalau misalnya kita cek Bapak Ibu di bagian drawing, kalau kita ke lantai 3, nah ini posisinya seperti ini. Tapi nanti kalau misalnya saya masuk lagi ke dalam file tadi, dan saya masukkan si data Office yang selanjutnya, ini saya masukkan sini, saya tempel. Terus ini saya hidden. Yang data lamanya sudah saya hidden. Nah, dia tuh langsung berubah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ke drawing, kita refresh, data untuk sectionnya yang sudah kita buatkan dia sudah berubah seperti itu. Nah, seperti bagian si pintu ini. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan, baik itu di datanya, itu harus berubah di data si IFC-nya atau Revit-nya atau BIM-nya. Kalau untuk di drawing sendiri itu nggak bisa dirubah. Misalnya kayak memindahkan pintu, misalnya pintu di bagian sini, dia tuh nggak bisa. Nah, misalnya ada jendela, kita move-kan itu nggak bisa dia. Jadi kalau ada perubahan, itu harus data dari si IFC-nya ataupun si data Revit dan BIM-nya.
gitu. Dan nanti pun langsung dimasukkan ke dalam draft site, terus kita refresh, nanti dia bakal ngikutin data terbaru. Dengan catatan untuk sumbunya atau titik nolnya itu harus sama seperti data yang sebelumnya. Kalau misalnya dia bergeser, itu nanti berpengaruh di titik potongnya ataupun di view-nya gitu Bapak Ibu. Seperti itu untuk jawaban dari Bapak Irfan. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Evan ya. Nah, Mas Wilan ada lagi nih di kolom Q&A pertanyaannya ya. Pertanyaan seperti ini Mas Wildan. Kami memiliki ratusan file DWG legacy, template, dan juga blok standar yang telah dikumpulkan selama 15 tahun terakhir. Nah, seberapa lancar proses membuka, mengedit, maupun menyimpan file-file native ini di draft site tanpa harus bergantung pada converter file eksternal? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan membuka file yang dari AutoCAD Bapak Ibu. Jadi saya buka. Nah, sorry. Ini gede. Nah, ini adalah data dari AutoCAD Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita buka, dia langsung bisa buka langsung. Kita hanya ambil open reference ini doang. Nah, kan ini. Ini coba bentar, saya ini kita open. Ini berarti bentar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Terus kalau misalnya grupnya itu dia langsung sudah masuk ke dalam si modelnya Bapak Ibu. Kita zoom. Nah, seperti itu. Terus untuk layernya, bagian layer biasanya dia sudah langsung masuk. Misalkan datanya itu dari CAD yang lain. Dia itu langsung masuk seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi bikin layer, nggak perlu bikin lagi skala. Biasanya skalanya langsung udah masuk juga. Terus untuk bloknya dia biasanya langsung masuk. Nah, seperti ini. Nah, udah ada semua di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya maksudkan tadi itu yang ketika kita pakai migration itu adalah saat awal-awal ketika kita bakal menginstal ulang, bukan awal-awal saat kita menginstal si DraftSync yang terlebih dahulu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya DraftSync, terus punya software CAD yang lain, kayak misalnya AutoCAD dan yang lain-lainnya, terus Bapak Ibu mau buka nih di DraftSync, itu langsung buka saja, karena dia tuh langsung tergenerate di banyak kayak DWG, DXF, terus DWS. Nah, ini data-data yang bisa dibuka di draft site Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin saya ingin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan sebelumnya saya Ando dari Technical Paralogics rekannya Mas Wildan. Jadi untuk 2D CAD sendiri, kalau kita bicara tentang 2D CAD sendiri, itu teknologinya mungkin sudah berada di puncaknya, sudah di peaknya. Jadi untuk semua teknologi 2D CAD itu mungkin hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Kemudian maka dari itu kalau kita ingin beralih atau migrasi dari 2D CAD manapun dan kita migrasi ke draft site, itu
semua fiturnya hampir sama dan bisa dibaca dengan baik kalau di DraftSec. Nah, jadi kita nggak harus khawatir kalau kita punya aset, baik itu 10 tahun atau 15 tahun belakang, dan kita punya banyak aset DWG, baik itu nanti dia terkumpul ke dalam bermacam blok, nah itu kita nggak khawatir lagi untuk bisa mengkonversinya ke dalam DraftSec, karena kalau kita bahas tentang 2 decade, itu kita teknologinya udah berada di peak atau di puncaknya, jadi saya rasa hampir sama saja dari 2 decade lainnya, termasuk DraftSec sekalipun. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kita kembalikan ke Signo. Oke, baik. Terima kasih Mas Ando ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Q&A. Saya sudah terbiasa menggunakan shortcut untuk bekerja di software yang saat ini saya pakai. Apakah di DraftSec saya harus menghafal cara shortcut yang berbeda? Gimana Mas Wildan? Oke, baik. Pertanyaannya saya jawab di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk shortcut, sebenarnya sama Bapak Ibu. Misalnya kayak ketik line itu L. Terus misalnya kita ketik circle pun juga C. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Bapak Ibu tuh punya style, ternyata shortcutnya sudah diganti atau dirubah. Tenang saja, di DraftSec pun sudah menyediakan ya Bapak Ibu. Kita bisa ke option. Terus kita bisa ke alias ini Bapak Ibu. Nah, jadi di alias ini Bapak Ibu bisa setting lagi shortcutnya. Misalkan ternyata Bapak Ibu tuh di software cat yang lain tuh sudah menggunakan atau sudah punya shortcut sendiri gitu yang memudahkan kalian atau yang memudahkan Bapak Ibu dalam proses pengerjaan desain. Nah, sebenarnya kalau shortcut dari bawaan dari DraftSec itu hampir sama dan serupa gitu dengan software cat yang lainnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin rubah gitu sesuai stylenya Bapak Ibu juga bisa rubah di sebelah sini alias, ataupun bisa diimport juga datanya pakai data yang di cat yang lama atau di software cat sebelumnya gitu. Jadi sehingga Bapak Ibu tuh nggak perlu setting-setting lagi sih sebenarnya gitu. Oke, sudah terjawab? Ya, mungkin ada yang mau bertanya kembali. Oke, Mas Wildan, ini ada pertanyaan dari Pak Tauhid, Mas Wildan. Nah, pertanyaannya itu so far sih dari Pak Tauhid udah lihat lah presentasi dari Mas Wildan terkait DraftSec dan spesifiknya untuk 2D ya Mas Wildan ya. Nah, dari Pak Tauhid sendiri sebenarnya ada informasinya itu sedangkan mungkin di Manhart pun juga sudah menggunakan Revit. Nah, info dari Pak Tauhid di Revit sudah bisa digunakan. Nah, jadi Pak Tauhid pengen tahu nih sebenarnya nih DraftSec sendiri tujuannya untuk apa. Sedangkan di Revit juga udah bisa dilakukan gitu. Mungkin monggo Mas, dibantu dijawab. Untuk Pak Tauhid. Nah, sebenarnya Pak Tauhid kalau untuk data pertanyaan seperti itu, kalau DraftSec sendiri itu sebenarnya untuk bagian dokumentasi saja atau misalnya untuk daftarnya saja. Nah, kenapa kalau misalnya saya sudah menggunakan Revit saja bisa. Nah, kalau misalkan ternyata di perusahaan Bapak itu drafter itu hanya menggunakan Revit, tapi dia hanya cuma bikin 2D-nya saja. Menurut saya sih itu agak gimana ya, kayak overcost gitu Bapak Ibu. Nah, jadi makanya si DraftSec ini dihadirkan itu untuk software yang membantu si drafternya itu ketika untuk membuat dokumentasi atau ingin mendrafting dari data Revit ataupun BIM. Kalau misalnya dia memang itu engineer, dia yang buat 3D-nya dan dia ngebuat drafternya, mungkin boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya misalkan dia itu ternyata hanya drafter saja dan tugasnya dia hanya untuk membuat 2D,
itu kalau untuk pakai DraftSec itu lebih ini, maksudnya lebih memudahkan lah gitu dari budget juga iya, dan nggak terlalu ini sih overcost juga sih seperti itu. Ya, mungkin menambahkan ya Pak Tohid dari pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan dibandingkan antara Revit dan DraftSec itu kan sebenarnya udah dua software yang berbeda ya, di mana si Revit ini dia udah powerfulnya itu di 3D, sedangkan untuk DraftSec itu di 2D untuk detailing. Nah, jadi mungkin saja dari beberapa proyek struktur yang kita punya, itu ada kemungkinan kita untuk melakukan detailing lebih pada suatu pekerjaan. Misalkan aja ya, misalkan kita pengerjaan satu rumah gitu ya. Nah, kita perlu untuk pembuatan pola dari keramik itu sendiri. Nah, itu kan udah lebih ke detailing jatuhnya, dan itu sangat mudah dilakukan di 2D kalau saya rasa. Nah, jadi sehingga itu akan lebih mempermudah kita jika kita lakukan itu di BIM software atau seperti Revit, itu kan mungkin membutuhkan waktu yang lama atau tidak terlalu detail lah. Nah, tapi kalau di 2D itu akan lebih memudahkan kita karena emang pengerjaannya itu berfokus pada 2D dan kita juga lebih mudah untuk pengerjaannya. Jadi kita bisa detail banget itu dalam pembuatan keramiknya, jumlah keramiknya seperti apa, nanti keramik yang dibutuhkan berapa banyak. Nah, itu bisa kita detailing lebih di 2D atau DraftSec ini. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Tauhid. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih dalam, lebih kompleks, bisa menghubungi saya sebagai sales maupun nanti akan saya teruskan ke tim technical seperti itu. Dan mungkin saya buka lagi ya dari Q&A-nya tadi, masih ada lagi. Bagaimana Mas Wildan, bagaimana dengan auto LISP? Apakah DriveSec itu juga mendukung atau auto LISP? Kira-kira gimana Mas Wildan? Nah, kalau untuk auto LISP itu sudah saya jelaskan di awal ya. Di itu dia mendukung juga Bapak Ibu untuk di DraftSec seperti itu. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ngasih pertanyaan kembali? Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ya, saya rasa dicukupkan ya pada Q&A hari ini maupun juga isi dari materi hari ini. Sebelumnya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi saya mengingatkan, jika memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya sebagai sales. Nanti akan saya teruskan ke tim technical dan juga akan kami diskusikan secara langsung. Oke, baik. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung acara webinar ya di siang hari ini. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan memberikan feedback terkait acara webinar ini bisa melalui scan barcode, yang mana slide berikut merupakan link yang tertera pada kolom chat. Atas nama PT Paralogic yang merupakan partner resmi DraftSec, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini, yang mana yang bertema solusi CAD modern dengan efisiensi dan kesiapan alur kerja BIM. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat untuk mendukung pekerjaan serta proyek
yang saat ini sedang berlangsung maupun Bapak Ibu kerjakan. Apabila terdapat pertanyaan lanjutan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi dari DraftSec 2D ini yang sudah terintegrasi dengan BIM, dengan senang hati kami siap membantu. Dari Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi via email yang tertera pada kolom chat berikut. Saya Satria selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak maupun Ibu. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.